Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Beberapa hari ini kita tentu paham ada isu yang menarik di kalangan para dosen, terutama yang berkaitan dengan tugas dosen atau dinamika kerja dosen. Perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan video yang saya beri judul Dinamika Tugas Dosen. Sahabat-sahabat sekalian, kita tentu paham bahwa tugas dosen itu terdiri dari 3 poin atau 3 hal, atau orang biasa menyebut dengan istilah tridharma perguruan tinggi, yaitu pertama mengajar, yang kedua meneliti, dan yang ketiga melakukan pengabdian pada masyarakat. Ketika mengajar, tentu kita termasuk di dalamnya mempersiapkan modul dan lain sebagainya, menyiapkan bahan ajar dan lain sebagainya, maka kemudian itu berkaitan dengan penelitian, karena kita baru bisa menyiapkan bahan ajar, buku referensi, dan monografi dan lain sebagainya kalau kita melakukan penelitian. Kemudian hasil penelitian kita itu selain nanti muaranya pada publikasi, muaranya pada buku-buku yang kita terbitkan, baik monografi maupun buku referensi maupun buku ajar, maka muara berikutnya adalah pengabdian pada masyarakat. Jadi berbasis hasil penelitian, maka kita melakukan pengabdian pada masyarakat agar masyarakat yang tempat kita mengabdi itu menjadi masyarakat yang semakin baik, terutama dalam 3 hal, yaitu masyarakat yang semakin bisa mewujudkan keadilan, masyarakat yang semakin bisa mewujudkan kesejahteraan, dan masyarakat yang semakin bisa mewujudkan harmoni sosial. Sahabat-sahabat sekalian, untuk memulai diskusi kita kesempatan ini, saya ingin menunjukkan sebuah tulisan, tentu tidak saya tampilkan di layar, tapi saya akan bacakan. Ini ada tulisan dari Stara Asrita, Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta, yang judulnya adalah Dosen of Dosen. Saya coba bacakan tulisan beliau dan mudah-mudahan itu bisa menggugah kita dan mencoba memahami apa yang terjadi di kalangan dosen. Dosen-dosen di seluruh Indonesia akhir-akhir ini sedang dalam kebingungan dengan aturan yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tanpa ada pengumuman sebelumnya, tiba-tiba ada aturan yang mengejutkan para dosen swasta maupun negeri. Di tengah gonjang-ganjing di perguruan tinggi, dosen mau tidak mau menjalankan aturan tersebut meskipun dengan mengesampingkan kegiatan lain. Waktu yang mepet adalah alasan utama mengapa dosen merasa keberatan untuk melaksanakan aturan baru tersebut. Peraturan Menteri Pan-RB nomor 1/2023 tentang jabatan fungsional mengharuskan dosen untuk melakukan klaim kinerja yang telah dilakukan selama ini. Dalam peraturan tersebut, dosen wajib menyelesaikan penilaian angka kredit (PAK) dengan tenggat waktu yang dirasa cukup sedikit. Jika dosen tidak mengklaim kegiatannya, maka angka kredit sebelumnya akan hangus atau tidak dapat digunakan untuk data penunjang. Saya ulangi, jika dosen tidak mengklaim kegiatannya, maka angka kredit sebelumnya akan hangus atau tidak dapat digunakan untuk data penunjang. Tentu saja kebijakan yang mendadak tersebut membuat para dosen ketar-ketir karena mereka secara manual harus melaporkan kegiatannya. Alih-alih ada sistem baru yang diharapkan mempermudah klaim kinerja baru, justru menimbulkan protes dari para dosen. Bahkan ada beberapa dosen yang mengajukan protes ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan membuat petisi online. Mereka meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang karena dinilai merugikan. Dengan kata lain, dosen harus menanggung sanksi atas sistem lemah yang seyogyanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Saya ulangi, dengan kata lain, dosen harus menanggung sanksi atas sistem lemah yang seyogyanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini pandangan dari sahabat kita, Stara Asrita, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Kemudian ada juga pandangan lain, misalnya ini dari sahabat kita juga, Sulistiowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau mengkritik sebagai berikut. Cita-cita pendiri bangsa seperti Mr. Supomo agar universitas tidak tunduk kepada jawatan pemerintah supaya bisa mengembangkan kepak sayapnya, mengembalikan zaman keemasan Sriwijaya sebagai pusat pengetahuan mancanegara telah diingkari. Kebijakan terakhir yang meresahkan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan dan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional dan angka kredit. Alasannya, beban kerja dosen harus ditambah supaya terintegrasi dengan organisasi.
Apakah dosen selama ini tidak bekerja untuk organisasi? Kalau tidak, lalu untuk siapa? Tugas utama dosen hari ini adalah melakukan kegiatan administratif pemerintahan. Ia wajib melaporkan kegiatannya setiap semester, dilampiri bukti dokumen, diunggah dalam aplikasi yang disediakan pemerintah, dan aplikasinya pun berganti-ganti. Pemenuhan capaian kuantitatif semata itu akan menentukan apakah tunjangan dosen tetap dibayar atau dihentikan. Menjadi dosen sebagai manusia birokrasi tak ubahnya menempatkan dosen sebagai buruh. Padahal secara filosofis, universitas adalah lembaga khusus karena tugasnya memproduksi ilmu pengetahuan. Tidak bisa disamakan dengan lembaga politik ataupun bisnis korporasi, dan harus terbebas dari kepentingan kekuasaan dan uang. Menjadikan dosen sebagai buruh pemerintah melalui berbagai kebijakan sungguh merendahkan martabat dosen. Bahkan ada universitas yang mewajibkan absen fingerprint. Apakah mereka tidak paham bahwa dosen bekerja tidak seperti pekerja kantor biasa yang bisa beristirahat begitu sampai di rumah? Para dosen bekerja terus dan berpikir sepanjang 24 jam tentang persiapan kuliah, penelitian, dan publikasi yang sedang ditulisnya. Universitas adalah gerakan moral. Dosen juga berkewajiban mengembangkan kebudayaan yang tak bisa dilepaskan dari keilmuan. Kebudayaan tidak sebatas seni, tetapi esensinya adalah sistem berpikir, sistem berpengetahuan agar manusia bisa bertahan menghadapi lingkungan alam, berelasi dengan manusia lain, dan hari ini berhadapan dengan teknologi kecerdasan buatan yang sangat masif dampaknya bagi kehidupan manusia. Maka dosen berkewajiban turut memecahkan masalah berat dalam masyarakat. Ketika dosen bersuara mengkritik berbagai pihak yang diindikasi merusak nilai kemanusiaan dan lingkungan hidup, ia tidak sedang berpolitik, tetapi melakukan kewajibannya sebagai bagian dari gerakan moral. Kebijakan pendidikan tinggi berlaku seragam di seluruh Indonesia, abai terhadap keberagaman geografis, ketimpangan sosial ekonomi wilayah universitas. Padahal setiap universitas lahir dari kesejarahan, konteks geografi, struktur sosial budaya masyarakatnya masing-masing. Tampaknya, demi penyeragaman dan memudahkan kontrol atas 4.500 universitas di seluruh tanah air, diberlakukan kebijakan yang sama persis. Akibatnya, tidak lahir universitas sebagai center of excellence, bidang-bidang ilmu yang khas dan kontekstual. Seharusnya, universitas di Papua dan Kalimantan bisa jadi pusat pengembangan bidang-bidang kehutanan, perkebunan, atau universitas di Maluku dalam bidang kelautan dan perikanan yang hebat. Akibat penyeragaman standarisasi, ilmuwan di banyak daerah tak bisa mempromosikan local knowledge masing-masing. Mereka bahkan harus bersaing dengan ilmuwan di Jawa. Tak heran di wilayah Papua sebesar itu, jumlah profesor bisa dihitung dengan jari. Demikian pula di daerah lain. Secara ilmu pengetahuan, keadaan ini sudah merontokkan ketahanan wilayah Indonesia. Ini pandangan dari Sulistiowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum UI. Sahabat-sahabat sekalian, itulah pandangan dari dua tokoh yang saya tampilkan pada kesempatan ini, dan ini menunjukkan kegelisahan di kalangan dosen. Dan kalau sahabat-sahabat sekalian juga sempat memasuki searching di internet bagaimana ada petisi untuk menolak Permen Pan RB tersebut, maka sebetulnya itu adalah bagian dari kegundahan dosen, karena dosen yang harusnya fokus pada substansi keilmuan sekarang harus direpotkan oleh kegiatan-kegiatan administratif yang ancamannya adalah apabila tidak dilakukan maka angka kreditnya akan hangus, dan itu sebuah tindakan yang saya pikir sangat disayangkan, karena sesungguhnya dosen sudah secara bertahap demi tahap melakukan kegiatan mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Selain itu, kita juga harus ingat bahwa dosen sebagai manusia juga sebetulnya punya waktu atau harusnya disediakan waktu untuk istirahat, produktif, mengejar impian, belajar hal-hal baru, makan makanan yang sehat, berolahraga, dan melakukan hobi. Jadi kalau kemudian tugas dosen itu sudah ada tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, melakukan pengabdian pada masyarakat, yang kemudian ketiga unsur itu saling berkaitan satu dengan yang lain, kemudian masih ditambah dengan kegiatan-kegiatan administratif, maka tidak ada kesempatan lagi untuk istirahat, untuk produktif dalam hal-hal lain, mengejar impian, belajar hal-hal baru, kemudian melakukan hobi atau berolahraga, karena kemudian waktunya habis untuk kegiatan administratif.
Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan kita semua bahwa tugas dosen adalah melakukan kajian di bidang hal-hal yang bersifat substantif keilmuan dan tidak lagi disibukkan oleh kegiatan-kegiatan administratif yang harusnya bisa dikerjakan oleh bagian-bagian yang memang bertugas secara administratif. Saya pikir demikian, kita akhiri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.